Oke, ya baik. Bapak Ibu yang terkasih, ya hari ini Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, ya sehat ya. Bu Wanda tambah sehat saya lihat. Ya, kemarin sudah datang ke rumah ini kemarin. Saya ajak ngobrol juga tambah luar biasa. Ya, pekerjaan Tuhan, ya luar biasa. Kita doakan terus Tuhan sempurnakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar pengharapan dalam janji Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya gitu ya dirayakan seperti itu, tapi itu udah lewat di hari Selasa itu kantor saya juga gitu, tiba-tiba datang ke ruangan saya, gitu, mereka bawa makanan dan segala macam. Nah, tapi satu hal yang karena nggak semua karyawan ruangan itu makan, ke ruangan saya hanya ngucapin, ya, udah ngucapin karena kan cukup panas ya, cukup panas dulu cuaca cukup panas gitu ya, dan mereka datang ke ruangan saya itu ngucapin ulang tahun, habis itu mereka duduk, dan saya bilang saya ngucapin ulang tahun, tapi habis itu mereka ngajak ngobrol, gitu ya, ngajak ngobrol, akhirnya saya tuh kalian mesti lama kan mereka masuk kan jam 4 sore, mereka jam 3 udah datang, kalian jam 4 akan masuk ya Pak. Ini kan Bapak itu buatin kopi karena di ruangan itu ada kopi, ada teh, ada dispenser gitu. Mereka tinggal buat gitu. Ya udah buatin, boleh Pak ya, Bapak buatin aja karena saya kan bukan pemain kopi gitu, tetapi siapin dari kantor di luar. Nah, habis itu mereka ngobrol, ya. Terus nyeletuk ada satu orang senior ini, dia seperti ini. Bapak berubah loh. Dalam hati saya apa yang berubah? Bukan karena ulang tahun kan? Saya bilang, bukan Pak, memang Bapak berubah. Bukan karena saya ulang tahun, bukan. Berubahnya di mana? Dulu Pak, waktu saya 2012 masuk itu ke Gemarkes dulu namanya, ke Gemarkes. Pagi itu di lantai 2 itu kasir itu semua sampai level supervisor, kasir manajer itu apa ya? Dia bilang, bukan takut sih Pak, tapi ketemu dengan Bapak itu karena orang Bapak itu orangnya cool, diam. Saya tahu masa sih kayak gitu ya. Ya, tapi itu juga. Masa kamu berdua ngomong gitu? Iya Pak. Tapi sekarang Bapak enggak. Bapak sekarang ramah, sama pokoknya selamat pagi ini dan segala macam. Memang sering saya sampaikan seperti itu ya. Ketemu dari lobby sampai ke arah, kalau jumpa selamat pagi. Kalau jumpa apa kabarnya? Tapi sekarang Bapak berubah. Saya renungkan, saya diam sebentar. Pengen berubah ya, karena memang seperti itu. Tapi iya Pak. Tapi sebenarnya takut. Tapi sekarang nggak lagi. Datang ke rumah Bapak, ya, enak aja. Ya. Oh ya puji Tuhan, saya bilang ya. Dan itu juga menjadi ulang tahun yang menjadi memberkati saya juga secara pribadi. Ya ternyata kan mengoreksi hidup kita itu kan orang lain yang melihat ya. Kita mengubah hidup kita, tapi orang lain juga menyaksikan, melihat, dan merasakan, gitu ya. Pokoknya setiap kalau bisa di kantor ini sampai tahun, dibilang sampai tahun 2020 lah, gitu ya. 2020 itu masih seperti itu. Pokoknya kalau bisa Bapak datang, kalau bisa Bapak dulu naik di atas ke lantai 3, baru kami nanti saya nanti bisa masuk ke lantai 2. Kalau bisa dihindari berjumpa dengan kasir. Apa karena saya sering melakukan karena bagian risk dan investigasi, apa karena itu? Enggak Pak. Oh ya puji Tuhan, saya bilang kalau ada perubahan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata tanpa kita sadari kadang orang tanpa kita sadari, saya nggak menyadari itu. Gitu ya, karena yang saya melakukan pekerjaan, saya memberikan yang terbaik gitu ya, ternyata orang lain melihat gitu ya, dan saya baru ngeh gitu ya, oh iya ya, dan mereka bilang gitu ya, ternyata Bapak itu kesininya itu enak gitu ya, enak diajak ngobrol, kalau dalam hati saya, nanti saya sampai, tapi saya mau kepala cabang di luar Bapak. Kenapa Bapak nggak mau? Padahal namanya di Brings itu adalah dikejar orang.
Orang Jakarta di staf biasa tapi dipindahkan ke daerah mana pun, asal kepala cabang pasti ditangkap, pasti dia bidang orang. Saudara keseberang, gak ada yang Kristen gitu ya. Terus saya bilang, satu yang bilang itu, iya karena bapak itu kan pendeta, nggak mungkin lain tinggalkan jemaahnya. Ya udah sudah berarti udah tahu kalian jawabannya, udah. Dan begitu jawabannya, saya bilang, ya itu jawabannya. Karena dia bilang bahwa, tapi saya bilang, bapak pernah bilang, kami dengar kalau di Batam hari ini dibutuhkan kepala cabang, ya atau kepala cabang yang sekarang habis, ya bapak pernah bersedia. Saya bilang, itu jawabannya. Jawabannya hanya satu itu, hanya di Batam. Hanya di Batam. Kalau di Batam hari ini juga misalnya diminta sama pusat saya menangani, saya akan tanda tangan. Tapi kalau di luar daerah enggak. Ya, karena tadi jawabannya, karena saya bilang karena info yang tadi kan sudah dijawab, udah itu jawabannya. Udah ya? Saya bilang, ya Pak. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, tadi ya sekali lagi saya belajar, saya terberkati dari apa yang mereka sampaikan. Gitu ya. Kadang tanpa kita sadari ternyata kita berubah, ya, bahkan kadang tanpa kita sadari ternyata orang lain nggak diberkati, gitu ya. Dan sekalipun itu saya sih nangkapnya karena memang yang mereka sungkan, bukan karena takut sebenarnya, tapi karena sungkan. Ya, apalagi saya udah mau masuk ngabubin ke ruangan mereka itu, gitu ya. Biasanya ya banyak yang kitir-kitir kayak ya karena takutnya ada ditemukan dan segala macam. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ya mari kita terus diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita diubahkan hari demi hari menjadi keserupaan dengan Kristus. Ya, nah hari ini kita belajar tentang pengharapan dalam janji Tuhan. Ya, pengharapan dalam janji Tuhan. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Pengharapan dalam janji Tuhan. Pengharapan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Pengharapan itu belum terjadi, tapi dikatakan pengharapan dalam janji Tuhan. Firman Tuhan katakan janji itu adalah iya dan amin. Itulah pengharapan kita. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan kepastian. Katakan kepastian. Kepastian Bapak, bukan optimisme. Itu beda. Ya, optimis katanya, itu dunia bilang, pokoknya optimis saja. Itu beda dengan pengharapan di dalam Kristus. Ya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Ya. Kita baca bersama-sama, ya Yesaya 40 ayat 29 dan 31 sampai 31. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sering kita baca, tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa dia itu? Yesus. Allah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini Yesaya 40 ini adalah ya disampaikan untuk kepada bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan. Mereka sedang lelah, mereka sedang semangatnya sudah tidak ada. Namanya juga jadi budak. Mereka sedang ada di Babel, mereka sedang dijajah, mereka sedang menjadi koloni, mereka sedang menjadi seorang budak. Nggak ada kekuatan Bapak. Pada saat itu mereka semuanya lelah. Namanya budak pasti dikasih makan juga terbatas kan. Mereka terpenjara
terpenjara semua. Artinya apa? Jiwanya terpenjara, hidupnya terpenjara, semuanya karena seorang muda. Dan mereka sedang mengalami namanya lelah. Mereka mengalami namanya tidak ada lagi namanya tidak berdaya lagi. Mereka tidak berdaya sama sekali, Bapak. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Harusnya orang-orang muda itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan hiasan anak muda adalah apa? Kekuatannya. Tapi di sini apa? Kekuatannya tidak ada lagi. Anak muda yang dihiasannya kekuatan tidak ada lalu dikatakan itu lelah. Menjadi lelah dikatakan. Dan lesu. Taruna-taruna jatuh tersangkut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kondisinya ya orang-orang di dalam pembuangan itu, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan yang dibuangi. Nggak ada lagi kekuatan. Anak-anak muda yang hiasan kekuatan tidak ada lagi semangatnya, kekuatannya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, ini janjinya kepada bangsa. Dan janji yang sama juga berlaku buat saya dan saudara hari ini. Haleluya, amin. Dikatakan apa? Tetapi ada kata tetapi di sini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Siapa orang-orang ini? Saya dengan saudara. Haleluya, amin. Saudara dan saya itulah yang dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Tadi kan ada gambar apa namanya? Burung Raja Wali ya. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu dia nggak terbang di bawah. Tapi Raja Wali itu biasanya dia terbang ya paling atas, Bapak. Nggak ada lagi yang menandingi apa namanya Raja Wali terbang dengan burung yang lain. Raja Wali itu dia terbang di atas badai. Karena badai dia atasi. Itulah Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lelah, lesu. Saya dengan saudara yang menanti-nantikan Tuhan berlari. Harusnya orang yang berlari itu pasti lesu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena percaya, karena menjadi tujuannya adalah hidup di dalam Kristus. Wow, itu luar biasa, Bapak. Tadi di atas itu kan anak muda aja letih lesu. Dan di bawah ini dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak. Wow, dikatakan mereka berjalan dan tidak. Berarti tidak menjadi lelah. Orang yang berjalan 1 kilo mungkin belum lelah, 2 kilo belum, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo pasti lelah. Tapi dikatakan firman Tuhan ini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, amin. Karena Yesus yang menanggungnya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat satu lagi ayat firman Tuhan. Ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu berbicara tentang jangka. Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Itu saya kasih gambar jangka. Saya lihatnya itu ya kapal perang itu yang sampai puluhan ribu ton. Ya, puluhan ribu. Tapi jangkarnya itu paling 39 ton beratnya. Sebanding nggak? Nggak sebanding, Bapak.
Jangkar dengan kapal itu, kan jangkar itu dibuat jangkar kan supaya tidak terombang-ambing kan. Ya. Maka dilepaskanlah jangkar itu. Jangkar itu cuma 39 ton, sedangkan yang harus dia stop itu supaya kapal itu aman, itu sampai puluhan ribu ton. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa bis? Enggak sebanding sama sekali jangkar tadi dengan kapalnya. Tapi kapalnya bisa tidak terombang-ambing. Ternyata jangkar itu Bapak Ibu yang terkasih, itu berbicara tentang apa? Iman saya dengan saudara. Firman Tuhan katakan, jika saya dan saudara memiliki iman sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan apa? Memindahkan gunung. Itu berbicara tadi apa? Tentang pengharapan. Itu berbicara tentang apa? Apapun persoalan, masalah, problema, badai apapun di dalam hidup kita, ternyata asal saya dan saudara memiliki iman sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Katakan amin. Haleluya. Itulah pengharapan Bapak Ibu. Ternyata itulah pengharapan tadi, iman kita di dalam Yesus. Saudara bayangkan ini, kapal yang puluhan ribu ton, tapi yang bisa menghentikan itu apa? Supaya dia tidak terombang-ambing hanya 39 ton. Begitulah iman saya dengan saudara. Waktu saya dan saudara memiliki iman di dalam Kristus, saudara bisa menghadapinya. Saya dan saudara bisa menghadapi badai sebesar apapun. Jangkarnya kecil. Kecil Bapak Ibu jangkarnya itu. Wow. Pengharapan itu kuat. Adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Iman itu waktu saya dan saudara memiliki iman di dalam Yesus, saudara terus percaya, saudara terus berharap, dan saudara terus menanti-nantikan Tuhan. Nanti saya sampai menantikan Tuhan itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan pasif. Karena Allah kita adalah Allah yang aktif. Ya. Coba kita, ya, tuh menanti-nantikan Tuhan. Kafah berbicara tentang menunggu dengan harapan dan percaya. Menunggu dengan harapan, harap dan percaya. Ada di situ menunggu dengan harapan dan percaya. Percayanya itulah yang berbicara tentang iman. Itulah yang berbicara tentang sauh tadi. Itu yang berbicara tentang jangkar tadi Bapak Ibu. Menunggu dengan percaya. Pasti Tuhan tolong. Itu namanya orang percaya. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan menjawab saya dengan waktu. Menunggu dengan dan percaya. Percaya itu adalah iman. Iman itulah dasarnya Tuhan untuk apa? Menolong saya dan saudara. Karena Tuhan melihat kita, kenapa? Iman di dalam diri saya dan saudara. Tuhan kan tertuju ke sana. Waktu saya dan saudara memiliki iman, Tuhan tertuju ke sana. Ya, misalnya lah ya, saya kasih apa namanya? Boy, terus Nando. Udah dibilang masalahnya sama Christine ya, Nando katanya. Sini Nando. Sama apa namanya? Bertus, Benitus. Ya, kita praktek ya. Yang tadi hati Tuhan tertuju. Ya. Tadi dikatakan ya. Oke. Ya, tadi menunggu dengan harap dan percaya. Menunggu, harap dan percaya. Ya, mata Tuhan kan tertuju kepada orang yang baik. Dasarnya Tuhan ya menolong kita, menyertai kita adalah apa? Dia melihat iman kita. Ya, misalnya nih Tuhan melihat bertiga, Tuhan kira-kira melihat bertiga kan? Melihat. Ya. Nah, waktu yang bertiga ini dilihat oleh Tuhan. Ya. Dari bertiga ada
bertiga. Dan yang mempunyai iman, tadi saya sampaikan kan, iman itulah landasannya Tuhan untuk melihat kita, untuk menolong kita. Karena itulah dia melihat kita, bukan melihat karena nambah ganteng, bukan, atau gue ganteng, bukan, atau gue enggak. Dia melihat hati kita, percaya atau tidak. Dan itulah iman itu. Ya, itulah landasannya Tuhan. Nah, tiba-tiba, ya misalnya ini tiga-tiganya berkumpul nih. Ya, tapi yang memiliki iman itu hanya boleh. Walaupun kenyataannya Anda juga punya iman ya, harus juga ya. Nah, waktu Tuhan melihat iman, tadi saya sampaikan, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ya, yang memindahkan itu siapa, Bapak? Bukan kita kan? Yang memindahkan itu Tuhan. Itulah dasarnya Tuhan Yesus tadi. Iman yang dia dapati di dalam saya dan saudara. Maka Tuhan Yesus melihat imannya Tuhan. Dan abang-abang yang berdua ini tidak dilihat imannya di sini. Maka apa, hatinya Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu maksudnya. Maka yang miliki iman. Karena itulah dasarnya Tuhan melihat. Ngerti ya? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Makanya dikatakan, saya ulang kembali, makanya dikatakan sebesar imanmu sebesar biji sesawi, kata, bisa memindahkan gunung. Yang memindahkan gunung itu bukan saya saudara. Yang memindahkan gunung itu tetap Tuhan, Bapak Ibu. Saudaranya satu, memiliki iman itu, percaya dan lakukan bagian. Saya bilang tadi iman yang bukan yang pasif ya, tapi aktif. Ya. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan diam duduk dan diam duduk enggak itu. Menantikan Tuhan itu maka dikatakan diberikan kekuatan yang baru. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah apa? Iman di dalam kita bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti jawab doa saya. Yang kedua, pengharapan elpis. Ya, bahasa Yunaninya elpis itu ekspektasi yang pasti. Makanya saya bilang tadi, pengharapan itu pasti. Haleluya, amin. Katakan sama-sama, pasti. Pasti. Pengharapan itu pasti di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Adakah yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Semuanya mungkin. Semuanya dia bisa kerja dengan caranya sendiri. Bahkan mempertobatkan orang, dia lakukan. Mujizat yang terbesar di dalam hidup kita bukan mujizat karena kesembuhan, bukan mujizat karena Tuhan menjawab doa kita, tapi mujizat yang terbesar di dalam hidup kita adalah waktu kita mengalami pertobatan. Haleluya, amin. Itulah mujizat terbesar dalam hidup saya dan saudara. Kalau jawaban doa itu apa istilahnya ya? Itu bonus, Bapak. Tapi mujizat yang terbesar saya dan saudara percaya dan mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dilahirkan kembali, lahir baru, mengalami pertobatan yang sejati. Itulah yang dikatakan apa? Mujizat yang terbesar bagi manusia. Sauh jiwa itu jangkar yang menahan kapal di tengah badai. Saya nggak tahu, Bapak Ibu yang terkasih, kapal itu saudara bisa bawa ke dalam diri. Kapal itu saudara bisa ganti hari ini. Kapal itu apakah itu
masalahmu hari ini? Apakah itu persoalan? Apakah kapal itu berbentuk berbentuk menjadi belum Tuhan jawab dalam hidup? Apapun itu dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Apakah kapal itu berbentuk dalam teman hidup? Apakah kapal itu berbentuk apapun? Dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, jangkar yang menang kapal di tengah badai. Ya, di tengah badai sebesar apapun, jangkar tadi, iman saya dan saudara tadi. Iman itu yang kita perlukan hari ini. Dan itu luar biasa, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dapat Bapak Ibu, tidak digoncangkan, tidak tergoncangkan Bapak Ibu. Apapun persoalan kita, tidak tergoncangkan hidup saya dan saudara di dalam Kristus. Karena apa? Karena ada jangkar di situ. Karena ada iman saya dan saudara di situ. Itulah menjadi dasar kita, yaitu iman tadi. Iman kepada Kristus. Kita lihat, ya, Allah sumber pengharapan. Ya, Dia sumber. Dia provider. Ya, Roma 15 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow. Semoga Allah sumber pengharapan. Siapa sumber pengharapan? Yesus. Memenuhi kamu dengan segala sukacita, segala sukacita. Memenuhi saya dengan saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dia memenuhi damai dalam hidup kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kita bisa mengalami damai sejahtera di tengah badai. Haleluya, amin. Kita bisa mengalami sukacita di tengah persoalan. Dunia nggak bisa, Bapak Ibu. Dunia bisa kalau semuanya terpenuhi, maka dia mengalami namanya bergembira. Tapi di dalam Yesus, Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan ini, dalam badai kita bisa mengalami sukacita. Kita bisa mengalami damai sejahtera karena satu, karena iman di dalam Yesus. Di luar Yesus nggak ada itu, Bapak Ibu. Nggak ada. Yang ada hanya letih lesu, nggak punya nggak punya pengharapan lagi. Nggak punya pengharapan, nggak punya kepastian. Orang udah berputus asa. Karena apa? Karena nggak ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Dan ini kan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Diperhadapkan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya dalam relasi. Diperhadapkan bagi kita. Apakah kita mengalami damai sejahtera atau tidak? Kalau Yesus tinggal di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita mengalami damai sejahtera sekalipun ada dalam tantangan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus kita mengalami apa? Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, luar biasa. Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara, waktu kita sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus dia taruh, ya, dia berikan buat saya dan saudara. Dan itulah yang membuat kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Karena saya berharap kepada Tuhan yang hidup.
kepada Tuhan yang hidup, yang pasti menjawab doa kita. Pasti Dia jawab dalam hidup saudara, ya dalam pekerjaan. Waktu memutuskan untuk teman hidup, ya kembali di teman hidup, ya ada damai sejahtera. Tapi itulah menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan damai sejahtera. Bahkan untuk menolong seseorang, mungkin saudara, karena kasihan sama damai sejahtera itu berbeda, Bapak Ibu. Bahkan untuk menolong seseorang, saudara dan saya, menolongnya dengan damai sejahtera, bukan dengan kasihan. Kalau kasihan ternyata apa? Bukannya malah dia semakin baik. Bahkan karena kita bantu, kita tolong, malah dia semakin jahat. Karena apa? Karena memutuskannya bukan dengan damai sejahtera, tapi dengan dasarnya apa? Kasihan. Tapi itu bisa kita bedakan dengan apa, Bapak Ibu? Kalau saya dan saudara menanti-nantikan, namanya menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, amin. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan itu apa? Dia bangun relasi, dia bangun keintiman dengan Yesus, dia bangun relasi keintiman dengan firman. Hanya itu, Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa namanya iman kita itu iman yang aktif, Bapak Ibu. Menanti-nantikan itu apa? Ada bagian kita. Hal yang kecil, Bapak Ibu, ya. Saudara, kalau lihat kalau melewati Panbil atau melewati lampu merah Kepri Mall, kalau kita berhenti banyak kan yang pengamen kan. Tapi di situ dulu di sini sebelum dibangun ini bundaran ini dibuat di situ Perda nomor 9 tahun 2008 dilarang memberikan sesuatu kepada pengamen atau apa di situ. Itu Perda. Tapi karena kasihan, ya udah nggak apa-apa, cuma 5.000 atau 2.000. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar kepada firman Tuhan itu kan ketaatan kan? Nggak apa-apa kok, kan memberi. Salah nggak memberi? Nggak salah. Tapi aturannya ada, perdanya ada, nggak boleh. Itu tadi yang berbicara tentang apa? Damai sejahtera. Tapi waktu kita peka, Bapak Ibu, waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita intim dengan firman, kita tahu, oh iya ya, ada peraturan. Jadi itu resmi peraturannya, peraturan gayaan. Ternyata nggak boleh. Kembali dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dengan kasihan itu berbeda. Kasihan itu belum tentu benar. Ya. Tapi damai sejahtera itu pasti benar. Coba pengharapan dalam kasih setia Tuhan. Ya. Ya. Pengharapan dalam kasih setia Tuhan, Ratapan 3:21. Katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, Ratapan ini, ya para bapak gereja sepakat menyimpulkan bahwa yang menulis Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Ya, dia melihat ya Yerusalem habis, ya diluluhlantakkan, ya. Nah, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Dia sampaikan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Bilang dulu kiri kanannya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, tidak pakai syarat Bapak Ibu. Di sini apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan syaratnya. Tuhan nggak bilang gitu. Ya, saudara lihat siapa? Petrus. Petrus berapa kali menyangkal Yesus? Yesus hari-hari bersama siapa? Bersama Yesus. Hampir 24 jam Petrus itu bersama dengan Yesus. Petrus melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Petrus melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bersama dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih. Tapi dia masih menyangkal. Kira-kira Yesus sedih nggak? Sedih hati. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Petrus sudah jatuh berkali-kali. Dia gagal, Bapak. Dia gagal. Petrus menyangkal. Padahal sebelumnya apa? Dia gagal kan? Katanya tidak guru katanya. Kalau ada katanya yang kalau ada kalian menangkap dia yang duluan katanya mengajar kan? Aku tidak katanya. Aku tidak akan menyangkal engkau katanya. Wah, gagal dia bilang itu. Enggak katanya. Tapi tiba saatnya Bapak. Dia menyangkal sampai 3 kali. Gagal tak Petrus? Gagal. Saat itu dia gagal Bapak. 3 kali dia sangkal itu Yesus. Dia sudah mengalami mujizat, dia lihat dengan mata dia sendiri, dia melihat berjalan bersama dengan Yesus hari demi hari, tapi masih gagal. Saya dengan saudara mungkin juga gagal Bapak. Kita sering gagal mengikuti Yesus. Kita sering gagal dalam kehidupan. Tapi puji Tuhan, haleluya, seperti firman ini Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia tetap mengasihi saya dengan saudara. Haleluya, amin. Dia tetap mengasihi Petrus, sekalipun Petrus gagal. Dan Petrus apa? Petrus kembali kepada pekerjaannya yang semula. Dia kembali kepada pinggir pantai. Dia kembali ke nelayan. Asal muasal. Itu berbicara tentang apa? Waktu saya dengan saudara sudah percaya, sudah lahir baru, sudah hidup di dalam kebenaran, tapi kadang gagal Bapak. Bahkan waktu saudara kembali ke kehidupan yang lama, Yesus masih menunggu saya dengan saudara. Yesus menunggu Petrus. Waktu Yesus diderai kok, dia melihat, dia menyaksikan. Petrus menyaksikan Yesus diderai. Dan dia menyesal, dan dia nangis sejadi-jadi. Dan di hari ketiga, waktu Yesus bangkit, Bapak Ibu, apakah Yesus membenci Petrus? Dia tetap menanti-nantikan Petrus. Dan waktu Petrus sedang di pinggir pantai itu, berkata waktu dia mau datang, Yesus sedang membakar ikan. Dan Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia sudah mengkhianati Yesus. Dia sudah menyangkal. Bahkan bukan hanya menyangkal, bersumpah dia. Aku bersumpah gak kenal orang itu. Padahal Yesus sedang didera. Yesus sedang disiksa. Aku gak kenal orang itu. Datang orang-orang seperti itu. Dikatakan ini bagian dari Yesus. Aku bersumpah. Wah, gak ada lagi di atas itu Bapak Ibu penyangkalan. Dia bersumpah, aku gak mengenal orang ini. Tapi waktu Yesus bangkit hari ketiga, dia menjumpai Petrus. Apa dia bilang? Petrus, apakah engkau mengasihi? Sama kan? 3 kali kan? Pertanyaan yang sama. Sama seperti Petrus
menyangkal Yesus 3 kali. Yesus juga bertanya dengan 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus apa dia bilang? Gembalakanlah domba. Kalau kita berbicara tentang itu, kita langsung bilang apa? Berarti Petrus maunya Tuhan jadi pendeta gitu ya? Bukan itu maksud. Misalnya ini ya, datang Tuhan Yesus berbicara kepada Pak Fitoli. Ya, Pak Krison, apakah kau mengasihi aku? Datang Pak Krison, aku mengasihi engkau. Kedua kalinya, Pak Krison, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Yang ketiga kalinya, Pak Krison, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan siapa. Gembalakanlah domba-domba. Jangan langsung Pak Krison berpikir, berarti jadi pendeta ini. Enggak. Waktu Tuhan bilang seperti itu kepada Petrus, tujuannya saudara dengar. Ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa kepada Petrus. Kalau dibilang terakhir, apakah engkau, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu. Dan Tuhan langsung bilang, gembalakanlah domba-domba. Artinya banyak Petrus yang lain di luar sana yang perlu diberitakan, yang perlu disampaikan kabar baik, yang perlu dibawa mereka kepada, seperti Petrus meninggalkan Yesus, seperti Petrus meninggalkan Kristus, seperti Yesus menyangkal Yesus. Banyak di luar sana. Itulah makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus, gembalakanlah domba-domba, karena masih banyak Petrus yang lain di luar sana yang meninggalkan Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, yang bersumpah tidak mau lagi datang kepada Yesus. Banyak orang di luar sana. Maka dikatakan gembalakan mereka. Artinya apa? Sampaikan apa yang kau terima hari ini. Sampaikan kabar baik itu kepada mereka. Itu maksudnya oleh Tuhan. Banyak bapak ibu yang dulunya bergebu-gebu, yang dulunya bukan bergebu-gebu, yang dulunya berapi-api dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hari ini dia meninggalkan Yesus. Itulah yang tadi dikatakan Petrus itu. Gembalakanlah domba-domba. Artinya apa? Bawa kembali mereka kepada Yesus. Itu maksudnya Tuhan Yesus kepada Petrus. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun seperti itu Bapak Petrus masih ada kesempatan. Sering saya sampaikan depan ini. Ada second chance, ada kesempatan kedua bagi Petrus. Hal yang sama buat saya dengan saudara. Tak habis-habisnya rahmat, enggak pernah habis anugerah Tuhan buat saya dengan saudara. Selalu ada jawaban, selalu ada alasan untuk kita datang kepada Tuhan. Apa? Lagunya itu. Sekalipun buah ara tidak menghasilkan ya. Ya sekalipun kawanan katanya kawanan domba ya. Tapi apa? Ada. Itulah lagi masih ada pagi Bapak Ibu, selama itulah ada pengharapan. Haleluya. Amin. Selagi masih matahari terbit, berarti sepanjang itulah terus ada pengharapan di dalam Yesus. Ya, kecuali kalau matahari udah nggak mau lagi bersinar. Tapi selagi dan pasti bersinar Bapak Ibu, pasti muncul. Walaupun misalnya hujan badai, matahari kan sebenarnya tetap muncul kan dari timur kan, hanya terhalang oleh awan kan. Artinya apa Bapak Ibu? Selalu ada pengharapan. Besar kasih setia Tuhan adalah bagianku. Kita katakan sama-sama, Tuhan adalah bagianku. Wow. Dan kita bilang Tuhan adalah bagian. Wah, itu pernyataan iman Bapak Ibu. Itu pernyataan apa namanya? Yang kami menanti-nantikan Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwa.
Jiwa saya dan saudara mengatakan, Yesus adalah bagian. Oleh sebab itu aku berharap kepada, karena Yesus, karena Tuhan itu menjadi bagian saya dan saudara, maka itulah menjadi dasar kita untuk selalu terus berharap, Bapak Ibu. Sekalipun hari ini belum ada jawaban, tapi jawabannya sudah disiapkan. Bagian saya dan saudara adalah menanti-nantikannya. Karena rancanganku bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Jalanku bukanlah jalan. Tapi yang pasti jalannya Tuhan, yang jalan yang terbaik buat saya dan saudara. Haleluya, amin. Waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Sekalipun hari ini belum ada jawaban, percayalah, jawaban sudah disiapkan oleh Yesus. Haleluya, amin. Ya, jawabannya sudah disiapkan. Ya, kemarin gedung yang kita mau beli ya, jawabannya belum. Ternyata jawabannya apa? Di tempatnya orang ternyata. Itu jawaban ya kita lihat dengan kasat mata. Ya, tapi saya bilang ke pemimpin yang lain, ya rekan-rekan yang lain, saya bilang kita terus berdoa. Itu berbicara tentang iman kan? Karena itu dipakai untuk tempat judi, maka doa kita diubah. Doanya supaya tempat judinya tutup. Haleluya, amin. Itu iman Bapak. Iman itu saya pasti Tuhan jawab. Itu namanya dasarnya tuh. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada. Ya saya kasih ilustrasi. Itu tangannya Tuhan. Ya itu tangannya siapa? Biasanya kalau ilustrasi ini berbicara tentang siapa? Petrus ya. Waktu dia berjalan di atas air kan? Ya. Katanya, sudah jalan dia. Tapi dia ragu. Dia jalan. Nggak tenggelam ya, dia jalan. Kalau tenggelam nggak ada lagi cerita yang lain kan? Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitulah saya dan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara tergeletak, jatuh sampai tidak berdaya. Enggak dibiarkan. Karena saya dan saudara percaya. Karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya saya dan saudara tetap percaya. Bukan karena Tuhan iseng, enggak. Ya. Pengharapan Kristen bukan sekadar optimisme. Ini saya bilang tadi di awal ya. Optimis itu beda sama percaya. Tetapi kepastian berdasarkan janji Allah yang tidak berubah, digenapi dalam Kristus. Haleluya. Janji Tuhan tidak berubah, digenapi dalam hidup saya dan saudara di dalam Kristus. Apa yang saudara dapatkan? Janji dari Tuhan. Tapi harus saudara dapatkan dan saya. Apa janji? Saudara dapatkan dan saya dari mana? Dari janji itu dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau saya dan saudara nggak baca, nggak renungkan, bagaimana saya dan saudara dapatkan janji? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Itulah janjinya Bapak Ibu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, waktu saudara dalam menghadapi masalah pergumulan yang berat segala macam itu, baik maupun hari ini, sekalipun hari ini mungkin masalahnya masih ada, dan sampai selama-lamanya Dia tetap sama, yang menolong kemarin sama hari ini, sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Haleluya, amin. Kalau kemarin Dia tolong saya dan saudara, hari ini pun Dia akan tolong. Kalau kemarin Dia jawab saya dan saudara, hari ini juga Dia akan jawab. Itu maksudnya. Tapi bagian saya dan saudara tadi,
Dia temukan iman itu di dalam diri kita, di dalam diri saya dan saudara. Masih punya iman itu apa tidak? Atau kami yang saking lamanya menunggu, ya udahlah Tuhan, ya udah nggak lagi lah. Maka sampai di situlah berhenti. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus belajar. Kita menantikan Tuhan, dapatkan janji Tuhan. Ya, dapatkan janji Tuhan. Dia kok yang sanggup, dia kok yang buka jawab, dia kok yang menjadi sumber jawab. Karena dia kan provider, kan? Dia penyedia. Maka dia yang menjawab, Bapak Ibu. Dia menjadi jawaban buat saya dan saudara. Ya sama ya, kayak Renita beberapa bulan yang lalu ya. Kalau Tuhan tolong dia di bulan yang kemarin, maka selanjutnya juga Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan tolong kemarin, hari ini juga pasti ditolong. Tapi dia temukan di dalam saya dengan saudara iman percaya kepada Kristus. Tetap stay di sini. Artinya apa? Tetap stay di dalam iman. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berubah. Tadi Petrus sudah menyangkal 3 kali, bahkan bersumpah. Tapi tetap apa? Tetap Yesus menjumpai Petrus kan? Tetapi Yesus datang mengasihi Petrus yang sudah menyangkal. Mungkin saudara dan saya belum pernah mungkin ya, nggak pernah mungkin menyangkal sampai bersumpah. Saya bersumpah saya nggak percaya lagi sama Yesus. Mungkin saya dan saudara nggak pernah mengatakan ini. Ini Petrus sudah di depan Yesus sendiri. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dia tetap mengasihi Petrus. Dia tetap datang kepada Petrus. Itu yang saya sampaikan. Itu artinya apa? Allah yang saya sembah dengan saudara adalah Allah yang aktif, bukan yang pasif. Allah yang aktif itu artinya apa? Dia menyatakan mengasihi dengan apa? Dengan dirinya. Yang terakhir Bapak Ibu, oke, ya, itu hanya gambar yang manis ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, simpanlah janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Simpan janjinya Yesus. Apa janjinya buat saudara? Temukanlah itu melalui firman-Nya. Temukan janji itu melalui firman. Pasti dia tepati. Kalau kamu masih pegang janji itu sampai hari ini dia tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Allah yang menjawab doa, Allah yang menjawab, Allah yang buka pintu, dia tetap sama Bapak Ibu. Simpan janjinya dalam hidup saya dan saudara melalui firman itu sendiri. Simpan janji. Yang kedua, Pak, menguatkan orang yang lemah iman dengan janji firman Kristus. Itu yang saya sampaikan, saya singgung tadi ya, tentang Petrus ya. Gembalakanlah domba-domba. Maksudnya apa? Karena banyak Petrus seperti Petrus yang lain di luar sana, yang meninggalkan Yesus, yang menjauh dari Yesus, yang tidak lagi hidup di dalam Kristus. Banyak di luar sana. Makanya dikatakan gembalakanlah mereka. Artinya apa? Kuatkan mereka, sampaikan janji, sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana, bahwa mereka juga butuh Kristus. Karena ada saatnya Bapak Ibu, mereka dan saya dan saudara dengan orang yang di luar sana sama. Akan saatnya berhenti, akan saatnya mati. Saya dan saudara masuk surga, mereka masuk neraka. Karena kematian itu adalah final. Enggak ada lagi Bapak Ibu. Kematian tadi
Nggak bisa lagi diinjili orang yang mati. Itu maksudnya final. Selagi masih hidup, itu waktunya mereka mendengarkan kabar baik. Mungkin teman saudara, mungkin orang tua kita, mungkin saudara, abang, kakak, dan handai tolong kita. Selagi masih mereka hidup atau kita hidup, itulah saatnya untuk mereka diberitakan kabar baik. Kalau mereka sudah Tuhan panggil, nggak ada lagi gunanya Bapak Ibu. Sampai ditortori 10 hari, 10 malam, nggak ada gunanya. Karena itu final. Kematian itu adalah final Bapak Ibu. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Makanya waktu penghiburan di tempat orang meninggal, firman itu bukan buat orang yang meninggal. Firman itu buat orang yang hadir, yang masih hidup ini. Karena firman itu kalau udah mati nggak ada hubungannya lagi dengan hidup ini, nggak ada. Itu sudah final. Saudara bayangkan itu kalau mereka belum mendengar firman, mereka belum percaya kepada Yesus, apa? Pergi kemana? Jawabannya satu, kekekalan bersama dengan iblis, dengan pengikut. Neraka maksudnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang mau kita lakukan bersama-sama. Ya, lakukanlah itu. Kalau saya dengan saudara sudah mengalami Yesus, sudah mengalami menanti-nantikan Tuhan, mengalami jawaban, maka jawaban yang sama juga saudara berikan, sampaikan kepada orang lain di luar. Untuk itulah Tuhan memanggil saya dan saudara. Saudara dan saya sudah. Tadi yang penting saya dan saudara terus ada di dalam Kristus. Pasti jawaban. Haleluya, amin. Ya. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Temukan janji itu di dalam Tuhan. Kalaupun sampai hari ini janjinya belum saya dapat, cari janji Tuhan yaitu melalui firman. Ya, karena itulah yang menguat saya sebagai hamba Tuhan terbatas. Tapi kalau saudara secara pribadi mengalami janji, maka saudara akan pegang janji sampai saudara menerimanya, sampai saudara menemukan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, janji yang daripada Tuhan alami hari ini, Yesus adalah bagian milik. Ya, tadi sama seperti ratapan tadi kata. Ya, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,